Namaku Angga. Hari itu aku menemani saudara perempuanku untuk melakukan beberapa treatment. Karena saudaraku ini rencananya akan menikah besok. Dari seminggu yang lalu, aku memang sudah ikut serta untuk membantu persiapan pernikahan saudaraku ini. Kebetulan, aku juga memiliki teman yang bekerja di salah satu WO atau wedding organizer. Jadi, aku tidak terlalu kesulitan untuk mengatur ini itulah. Selesai melakukan beberapa treatment, aku dan saudaraku langsung pergi menuju salah satu hotel yang masih berada di sekitaran Bandung. Rencananya saudaraku akan melangsungkan pernikahan di hotel ini. Jadi sekalian saja H-1 sebelum akad pernikahan berlangsung, keluarga mempelai wanita sudah menginap di hotel ini. Ditambah kondisi sedang PPKM seperti ini, hotel tidak terlalu penuh seperti biasanya. Sesampainya di hotel, kulihat bangunan hotel ini begitu mewah. Nuansa bangunannya pun sangat luar biasa, cocok untuk berfoto. Ditambah sekelilingnya terdapat pemandangan yang sangat indah. Udaranya pun sejuk karena setauku lokasi hotel ini pun cukup strategis, berada di daerah Bandung Atas juga. Jadi untuk udara pun terbilang lebih dingin dibandingkan di tempat lain. Sampai di lobi, kulihat banyak sekali orang dari pihak hotel dan WO yang sibuk menyiapkan acara untuk besok. Saat itu aku merasa sangat lelah karena sudah mengantar saudaraku ini seharian. Aku langsung menuju kamar hotel untuk beristirahat. Kamarku berada di lantai 3, dan kamarku ini bersebelahan dengan kamar rias pengantin. Sedangkan kamar-kamar keluarga yang lain ada di lantai 2. Capek banget. Mandi dulu habis itu rebahan enak kali ya. Waktu pun berlalu. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, aku langsung merebahkan tubuhku di atas tempat tidur. Dan tak lama dari itu, aku pun tertidur. Sampai aku terbangun karena ada yang meneleponku. Ketika aku angkat ternyata itu tanteku. Tanteku bilang kalau Mbak Yanti, MUA yang bertugas untuk merias saudaraku, sudah ada di lobi hotel. Halo. Oke, ya tante, nanti Angga jemput ke lobi ya. Ya tante, makasih. Yuk. Baru rebahan sebentar, aku harus menjemput tamu ke lobi dan mengantarnya ke kamar pengantin. Bergegas aku pun langsung turun ke bawah dan menemui Mbak Yanti. Setelah kami bertemu, aku langsung mengantar Mbak Yanti untuk ke kamar rias pengantin. Di sana sudah ada saudaraku. Mereka pun mengobrol sebentar, membahas untuk riasan yang akan dipakai. Lalu setelah itu menuju ruangan rias yang ada di kamar itu. Awalnya aku berniat langsung kembali lagi ke kamarku untuk lanjut tidur. Namun saudaraku ini memintaku untuk menemaninya di dalam.
Ya, mungkin supaya tidak canggung pikirku. Ini memang kali pertamaku melihat calon pengantin akan dirias. Saat itu Mbak Yanti langsung menyuruh saudaraku untuk berbaring di atas tempat tidur. Dan tak lama dari itu, Mbak Yanti pun langsung melakukan pekerjaannya. Aku masih menunggu di kursi sambil memainkan handphoneku. Sampai tak lama dari itu, mereka pun selesai. Saudaraku langsung kembali menuju ke kamarnya dan menyuruhku untuk menemani Mbak Yanti dulu sampai selesai mempersiapkan semuanya. Setelah aman, barulah aku bisa kembali. Begitu. Mbak Yanti pun langsung mengeluarkan beberapa benda yang akan digunakan untuk besok. Ada bunga 7 rupa, kelapa hijau, dupa, dan beberapa benda yang aku tidak tahu namanya. Tapi yang jelas, semua itu seperti sajen. Aku agak bingung. Mbak Yanti menyimpan barang-barang tersebut di pojokan kamar. Karena penasaran, aku langsung menanyakan pada Mbak Yanti. Mbak, itu buat apa? Ketika aku bertanya, Mbak Yanti hanya membalasnya dengan senyuman sambil membakar dupa. Aku berpikir, oh, mungkin ini memang semacam ritual kali ya. Setelah selesai, Mbak Yanti keluar dari kamar rias itu. Sedikit penasaran, aku pun mendekati sajen yang tadi disiapkan Mbak Yanti. Kulihat memang seperti sajen. Ada berbagai macam bunga disimpan di sebuah wadah yang terbuat dari batok kelapa dan ketika kau perhatikan lebih jelas lagi, aduh, ya. Aduh. Tidak sengaja aku menyenggol bunga yang ada di wadah itu dan membuatnya jatuh berserakan. Bunga-bunga yang tadi sudah disusun oleh Mbak Yanti dirapikan seperti sajen itu tak sengaja kusenggol dan akhirnya jatuh berantakan. Panik buru-buru aku langsung merapikannya kembali. Sambil sesekali melihat ke belakang, lihat keadaan takutnya Mbak Yanti kembali dan melihatnya. Aku langsung coba rapihkan sebisaku. Dan setelah cukup rapi, aku langsung meninggalkan ruangan itu dan kembali menuju kamarku yang berada di sebelahnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku coba melanjutkan untuk tidur, namun terasa sedikit sulit. Mungkin karena tadi sudah sempat tidur juga. Dan malam ini, entahlah, badanku lelah, ingin istirahat. Namun mataku tidak mau terpejam. Dan kuputuskan saja mendengarkan musik dari handphoneku. Sambil mendengarkan lagu yang kuputar, aku membaringkan badanku di atas tempat tidur. Dan menutup mataku.
sambil sedikit bersenandung. Dan konten aku langsung membuka mataku ketika aku dengar ada suara lain. Bukan suara dari musik yang kudengar, tapi suara seorang perempuan seperti sedang nyinden. Iya. Sangat jelas terdengar olehku. Ku matikan lagu di handphoneku. Suaranya masih terdengar. Namun semakin lama semakin mengecil. Dan sepertinya terdengar dari kamar di sebelahku. Iya, suara nyinden itu terdengar dari kamar sebelahku yang adalah kamar rias pengantin. Siapa yang malam-malam kayak gini nyanyi-nyanyi? Atau emang ada yang lagi latihan buat acara besok ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hatiku. Sangat penasaran untuk memastikan apa yang aku dengar itu. Aku putuskan untuk keluar kamar menuju kamar rias pengantin. Ketika itu kulihat pintunya tidak tertutup rapat. Perlahan aku pun buka pintu itu. Dan ketika baru saja kubuka, tiba-tiba saja suara senandung seperti orang menyindan tadi berubah menjadi suara perempuan yang merintih sambil menangis. Aku terdiam. Suara tangisannya semakin jelas. Aku pun langsung masuk untuk memastikan. Kulihat lampu kamar ini sedikit gelap. Hanya beberapa lampu saja yang menyala, sehingga aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi masih bisa terlihat olehku ada seorang perempuan memakai baju kebaya berwarna merah dengan rambut yang disanggul, duduk di kursi meja rias menundukkan kepalanya. Duduk membelakangiku. Aku mendekatinya secara perlahan. Halo, Kak. Kakak kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Aku berharap itu masih salah satu orang yang kukenal. Entah panitia atau mungkin anak-anak WO yang sedang persiapan. Namun ketika dia membalikkan badannya, astaga! Kulihat wajahnya sangat menyeramkan.
jelas itu bukan seseorang yang kukenal. Itu siapa? Perempuan itu duduk dengan kebayanya berwarna merah, tersenyum menyeringai ke arahku. Matanya membelalak melotot seakan mau keluar. Bibirnya bergincu merah dan giginya bertaring. Badanku ketika itu sulit untuk digerakkan. Sosok perempuan berkebaya merah itu pun bangkit dari tempat duduknya dan mulai mendekatiku. Dia mendekatkan wajahnya padaku. Dan kini posisi kepalanya sudah berada di sampingku. Wajahnya sangat pucat, kurus. Matanya terus melotot seakan tidak berkedip. Wajahnya kini sudah berada di sebelah kiriku. Dia melirik ke arahku, lalu menyinden sangat dekat di telingaku. Aku pun pejamkan mataku. Suara senandungnya makin lama makin menjauh dan tubuhku pun terasa sangat lemas hingga aku pun terjatuh. Dan ketika tersadar, keesokan harinya aku dibangunkan beberapa saudaraku. Aku sudah terbaring di kasur dan kulihat banyak orang. Salah satunya adalah Mbak Yanti. Ketika aku terbangun, pandanganku langsung mengarah ke arah pojokan kamar. Kemana sajian itu? Sajian itu sudah tidak ada. Saudaraku bertanya kenapa aku tidur di kamar ini dan tidur di lantai. Aku hanya menggelengkan kepalaku dan tidak menceritakan apa-apa. Karena saat itu aku tidak mau menghambat acara pernikahan saudaraku. Sampai akhirnya acara pun berlangsung dengan lancar. Setelah selesai acara, aku beranikan diri untuk menanyakan apa yang kualami pada Mbak Yanti. Namun ketika aku tanyakan, Mbak Yanti tidak menjawab apa-apa dan hanya tersenyum padaku. Sepertinya dia menyimpan sesuatu. Entah mungkin ada hubungannya dengan sajian yang tak sengaja kusenggol hingga terjatuh atau tidak. Yang pasti mungkin. Aku yakin itulah penyebabnya. Sampai sekarang, sosok perempuan berkebaya merah itu masih membekas di pikiranku dan selalu menjadi mimpi buruk.